Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Khadijiyah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada episode kali ini kita akan mengangkat satu topik pembicaraan yang berjudul laknat Allah dibalut nikmat, atau disebut dengan istidraj. Sahabat sekalian, apa sih yang dimaksud dengan istidraj? Istidraj itu apabila diri merasa paling tinggi, merasa paling baik, merasa paling hebat. Ada juga yang disebut dengan karomah. Nah, kalau karomah itu di mana diri ini merasa paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah itu didapatkan bukan atas hasil sendiri, namun datang dengan sendirinya, di mana hakikatnya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, karomah itu tidak perlu dipinta, tidak bisa dicipta. Yang bisa dicipta namanya istidraj. Istidraj yang diberikan kepada orang-orang sihir, kepada orang-orang yang menjadikan dunia sebagai segala-galanya. Mereka ditinggikan, dipenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Sahabat sekalian, doa yang dikabulkan, apakah hanya doa orang-orang yang beriman saja? Apakah hanya doa orang-orang yang soleh saja? Atau semua doa dapat dikabulkan? Iblis saja yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau patuh terhadap perintah Allah atas kesombongannya itu, kemudian ia berdoa kepada Allah. Berdoa iblis. Iblis pun tahu bahwa Allah lah sang penciptanya. Allah lah yang mengabulkan segala-galanya. Namun ia bermaksiat. Iblis dari bangsa jin saja percaya kepada Allah. Namun ia melanggar. Ia tak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu iblis berkata, akan aku gelincirkan semua manusia turunan Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas ibadahnya. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, berikanlah aku tempo umur yang panjang hingga hari kiamat nanti. Permohonan siapakah itu? Permohonan iblis. Apakah dikabulkan oleh Allah? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dimaksud dengan istidraj. Ada satu kisah Raja Fir'aun. Ketika itu Mesir dilanda kemarau yang panjang. Bukan tidak percaya Raja Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa dipanggil ke kerajaannya. Wahai Musa, aku akan beriman kepadamu. Turunkanlah hujan, mintalah kepada Tuhanmu. Raja Fir'aun saja percaya kepada Allah. Hati kecilnya percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun besar kesombongannya, besar keakuannya. Ujub dan kesombongannya itulah yang menghalangi imannya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, turunkanlah hujan. Seketika itu hujan besar pun turun. Yang semula kering kerontang menjadi tumbuh subur kembali. Lalu bagaimana janji Raja Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam? Ia ingkar janji. Ia tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Hati kecilnya sebenarnya iman kepada Allah. Namun karena penyakit hatinya itulah yang menghijab, yang menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, kita itu harus senantiasa melatih kolbu kita, melatih hati kita agar selalu beriman kepada Allah, agar hati kita tidak terhijab, agar hati kita tidak menolak untuk beriman kepadanya. Sahabat Khadijiyah dimanapun Anda berada,
Pesan yang dapat kita petik dari pembahasan kita kali ini yaitu, janganlah terlena dengan kehidupan di dunia. Janganlah terlena dengan kenikmatan yang telah didapatkan, padahal hati kita ini jauh dari Sang Pencipta. Kita lupa untuk beribadah, kita lupa untuk bersyukur kepada yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Sahabat sekalian, tidak sholat, tidak bayar zakat, tidak menutup aurat, tapi hidup terasa nikmat, badan sehat, relasi meningkat, dan pendapatan berlipat-lipat. Hati-hati, itulah istidraj. Sekian yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.